Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu ma ba'd. Fa nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والإقامة والاستقامة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ابتغاء مرضات الله ووجه الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih wa sholli ala Sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaih wa sholli ala Sayyidina Muhammadin kama amarta bisolati alaih wa sholli ala Sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an tusalli alaih wa sholli ala Sayyidina Muhammadin kama yanbaghi sholatu alaih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, hadirin wa hadirat yang saya muliakan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita di tempat yang mulia ini pada waktu yang mulia, di hari yang mulia. Karena ibadah akan bertambah kualitasnya seiring dengan bertambah kualitas tempat dan juga waktu. Jadi kalau waktunya mulia, ibadahnya semakin mulia. Ini salah satu rahmat Allah. Kalau tempatnya mulia, ibadahnya juga semakin mulia. Ini juga bagian daripada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat dan salam mari kita sanjung sajikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah wasilah kita hadir di tempat ini. Mari kita ucapkan salam dan salawat kepada beliau. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, aulia dan ulamanya. Semoga kita semua masuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sekarang hari Asyura. Hari di mana Bani Israel diselamatkan dari bala tentara Firaun. Hari di mana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk merayakan hari-hari baik. Ya. Jadi ketika Nabi SAW bertanya kepada orang-orang Yahudi, kenapa kalian puasa? Ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan juga Bani Israel dari Firaun. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, nahnu aula bi Musa minkum. Kami lebih layak untuk merayakan ini daripada kalian. Nah, kami lebih pantas untuk merayakan ini daripada kalian. Tapi Nabi juga mengatakan, berbedalah dengan orang-orang itu, orang-orang Yahudi. Kalau nanti tahun depan sampai tanggal 9 dan saya masih hidup, maka saya akan berpuasa. Tapi Nabi tidak hidup di tahun setelahnya, maka kita juga tetap berpuasa. Adapun hadis yang melarang kita puasa di hari Sabtu kecuali yang wajib-wajib saja. Hadis ini secara status dipermasalahkan, artinya diperdebatkan oleh para ulama. Kalau sudah menjadi mahalul khilaf di kalangan para ulama, maka tentu saja kita tidak boleh memaksa. Ya. Imam Nawawi mengatakan status hadis ini lemah karena begitu banyak hadis-hadis yang memang menyarankan kita untuk berpuasa. Karena kaidah dalam usul fikih mengatakan al-am yajri ala umumihi illa ma dalil ala takhsis. Sesuatu yang diumumkan oleh dalil, maka ya tetap umum. Sesuatu yang diumumkan oleh dalil, maka tetap umum, kecuali memang ada dalil yang mengkhususkan.
Sementara dalil yang mengkhususkan ini banyak sekali ya. Kita disunahkan untuk puasa Asyura, kita disunahkan untuk puasa Daud, kita disunahkan untuk puasa Tasu'a, kita disunahkan untuk puasa Muharram, kita disunahkan untuk puasa di hari-hari pertama bulan Dzulhijjah, kita disunahkan puasa Daud dan lain sebagainya. Kalau bertepatan dengan hari Sabtu, kemudian status hadis yang dipermasalahkan, ya tentu saja mayoritas ulama menganggap bahwa puasa di hari Sabtu, puasa sunnah itu nggak jadi masalah. Nah, yang kedua, karena kita akan membahas akidah, dan saya nggak yakin ini nggak ada yang mau tanya, karena kita bahas masalah yang agak cukup pelik. Pertama, Asyura ini bagi sebagian orang adalah hari berduka, hari berkabung. Termasuk bagi kita sebenarnya ini salah satu hari di mana terjadi satu peristiwa yang sangat menyayat hati, dibunuhnya, dipenggalnya kepala cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Husain bin Ali, seorang yang wajib untuk kita cintai. Wajib, Pak. Cinta Sayyidina Husain itu wajib. Cinta Sayyidina Husain wajib. Cinta Sayyidina Hasan wajib. Cinta Sayyidina Abu Bakar wajib. Cinta Sayyidina Umar wajib. Cinta Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, cinta Siti Fatimah wajib. Man ahabbahuma faqad ahabbani wa man abghadahuma faqad abghadani. Yang cinta kepada Al-Hasan dan Al-Husain cinta kepada saya, yang membenci mereka yang membenci saya, yang membuat mereka itu marah yang membuat saya marah. Nah. Bahkan ada salah seorang pembunuh Sayyidina Husain itu yang tidak mau kasih air kepada Sayyidina Husain. Didoakan oleh Sayyidina Husain, Allah maktulhu atisha, ya Allah matikan dia dalam keadaan haus. Jadi seumur hidupnya orang itu nggak bisa minum air. Kalau minum air langsung muntah, kecuali dicampur air kencingnya sendiri. Nah, ya. Maka kita akan cerita sedikit lah. Ya. Kalau kita runut dari awal, di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq terjadi pemberontakan Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu yang dibunuh oleh Wahsy. Kemudian istrinya nabi palsu ini namanya Sejah, dia tobat masuk agama Islam. Jadi suaminya ngaku nabi, istrinya ngaku nabi tapi tobat. Kemudian ada orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Di sini terjadi perdebatan antara Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, ngapain kita perangi? Gitu. Kita nasihati, kita ajak secara persuasi sudah cukup. Lalu Sayyidina Abu Bakar mengatakan, Wallahi la uqatilanna man yufarriqu baina as-salati wa zakati. Sesungguhnya aku akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Nggak ada bedanya, maksudnya orang ninggalin sholat dengan orang nggak bayar zakat itu nggak ada bedanya gitu. Meskipun sholat itu adalah imaduddin, adalah tiang daripada agama. Nah, setelah Sayyidina Abu Bakar itu meninggal, beliau langsung menunjuk kepada Sayyidina Umar. Nabi SAW memuji Sayyidina Abu Bakar. Beliau mengatakan, kalau seandainya iman Abu Bakar Siddiq ditimbang lawan iman seluruh penduduk bumi, pasti menang imannya Abu Bakar Siddiq. Ketika Nabi SAW naik ke gunung Uhud, Uhud itu saking senangnya bergoyang. Kata Nabi, Uthbut ya Uhud, tenang wahai Uhud, di atas kamu ini ada seorang Nabi, ada seorang Siddiq, dan ada dua orang yang akan mati syahid, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Umar, dan juga Utsman. Ini pujian. Di zaman Sayyidina Umar, Islam mengalami perkembangan yang cukup pesat, karena Nabi memang sudah mengatakan, lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar, kalau ada nabi setelah saya maka nabinya adalah Umar. Ini untuk antitesis bagi orang-orang yang mengatakan bahwa
Nabi bersabda, man kuntu maulahum fa ali maulahum. Siapa yang menjadikan aku sebagai tuannya, maka Ali adalah tuannya. Yang menjadikan aku sebagai pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya. Ya nggak salah juga. Cuma kalau mau dikontekskan kepada kekhilafahan, maka hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Itu terbuka gitu. Sayyidina Ali bisa saja menjadi khalifah setelah Rasulullah. Bisa-bisa aja, karena it was an open door. Itu adalah pintu yang dibuka oleh Nabi SAW yang sudah pernah kita bahas. Yang nggak ngaji ya nggak tahu gitu. Kenapa sih kok milih Sayyidina Abu Bakar? Ya saya singkat saja. Pertama, di zaman itu memang orang pada berselisih paham apakah Nabi itu masih hidup atau meninggal. Sayyidina Abu Bakar naik ke atas pentas dan mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa ma ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamutu. Yang menyembah Nabi Muhammad sudah nggak ada di sisi kita. Ya hidup. Ingat ya, orang mati itu sebentar. Dek, mati itu sebentar. Mati itu sebentar aja. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mati sebentar. Habis itu hiduplah. Cuma beda kehidupan. Nggak mati selesai gitu, nggak. Mati itu sebentar, habis itu ada kehidupan namanya alam barzakh. Mati itu sebentar, cuma ditarik dari ujung kaki, keluar dari mulut, selesai. Itu aja. Jadi jangan dipikir mati, enggak, hidup lagi itu. Cuma beda alam. Siapa yang menyembah Allah, maka Allah hidup dan tidak akan pernah mati. Selesai. Terus berdebat lagi para sahabat. Di mana dikuburkan Nabi Muhammad? Orang Makkah bilang di Makkah aja, orang Madinah bilang di Madinah aja, orang Baitul Maqdis bilang di Baitul Maqdis aja. Masing-masing punya alasan. Apalagi orang Makkah tuh alasannya kuat. Nabi lahir di situ, besar di situ, Quran turun pertama kali di situ, arah kiblat di situ, manasik haji semua di situ. Betul nggak? Makam istrinya di situ. Ini jangan sampai ada yang umroh atau haji nggak ngunjungin makam istri Nabi itu. Ibaratnya Anda datang ke rumah orang nggak kulo nuwun gitu, masih hidup semua itu, ya, masih hidup semua. Makanya Nabi ketika datang ke kota Makkah pasti mukhayyam, bikin kemah itu di dekat makamnya Siti Khadijah, Ummana Khadijah gitu. Jangan sibuk belanja bu, belanja tuh gampang gitu, suruh mutawif aja selesai gitu, kita ziarah, ya. Saya kemarin baru pulang haji, alhamdulillah. Selesai tawaf wada, saya pergi ke arah Marwah, turun di Maulid Nabi. Dari Maulid Nabi sejalan kaki 50 derajat bu. Ini kalau saya buka belang ini pak. Ya ini sudah mendingan ini. Tadinya hitam sekali ini karena pegang payung. Gitu. Panas sekali. Ziarah ke Ummana Khadijatul Kubra. Orang Madinah bilang, ya ke Madinah aja lah. Nabi kan hijrahnya ke Madinah. Nabi juga cinta sama Madinah. Berarti Madinah itu lebih bagus. Orang Baitul Maqdis yang nggak punya hubungan langsung juga mau. Kata orang Baitul Maqdis, wah, mendingan di tempat kami saja. Kan ada bapaknya Nabi Muhammad di situ. Siapa? Nabi Ibrahim alaihis salam. Nabi Ibrahim ada di situ aja dong gitu. Rebutan apa sih? Rebutan jasad. Ini kalau hidup zaman sekarang, jangan syirik. Nah, disirikin semua tuh sahabat Nabi nanti. Nggak begitu konsepnya, itu jasad orang mulia. Jasad orang mulia diperebutkan. Kata Sayyidina Abu Bakar, al-anbiya yudfanuna haitsu yuqbadun. Para nabi itu dimakamkan di mana diambil nyawanya. Oh, dimakamkan di mana? Di Madinah, di kamar Siti Aisyah. Jadi kamar Siti Aisyah. Jadi jangan benci sama Siti Aisyah. Bahkan ada sebagian orang yang mengganti nama anaknya, nggak mau Aisyah, diganti Khadijah karena benci dengan Siti Aisyah. Ya. Jadi dimakamkan di kamar Siti Aisyah. Oh berarti boleh dong kalau di dalam bangunan ada makam, ya boleh. Meninggikan makam nggak boleh kalau di tanah musabbal. Apa itu? Di tanah wakaf.
yang tidak ada izin. Kalau tanah pribadi boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Ya, ini panjang nanti kalau saya bahas masalah bangun kuburan, ziarah kubur tuh. Dijelaskan sama para ulama dalam masalah ini secara khusus. Nah, jadi di zaman Sayyidina Umar, Islam berkembang. Persia ditaklukkan. Salah satunya yang menaklukkan Sa'ad bin Abi Waqqas yang nggak ikut hijrah. Nah, jadi Sa'ad sakit, kemudian tidak bisa ikut hijrah waktu itu. Sedih saat itu. Kata Nabi, kamu nggak usah sedih. Nanti Allah akan membuat sesuatu yang hebat dari kamu. Betul. Akhirnya Persia ditaklukkan. 2000 tahun kerajaan, 2000 tahun pemerintahan jatuh di tangan Sa'ad bin Abi Waqqas atas perintah Sayyidina Umar bin Khattab. Banyak yang dirombak oleh Sayyidina Umar. Ini biar kita ngerti dulu nih alur ceritanya, jangan loncat aja ke Sayyidina Husain gitu. Jadi di zaman Sayyidina Umar itu memang ya ada orang-orang yang BU, butuh uang gitu. Itu kita akui bahwa kalau nggak percaya buka aja kitab Dr. Yusuf Al-Aish, itu namanya Ad-Daulah Al-Umayyah. Dia punya 2 kitab itu, ada Ad-Daulah Al-Umayyah, ada Ad-Daulah Al-Abbasiyah. Bagus bukunya itu. Jadi di zaman itu memang ada orang yang bilang, kita ini kan udah perang, masa kita nggak dapat bagian tanah sih? Jadi tanah itu macam-macam Pak. Ada yang disebut rampasan perang. Ghanimah itu nama harta yang dirampas, yang direbut dengan cara perang berkuda. Ada namanya fai. Fai itu tanah yang didapatkan bukan dengan cara perang, diserahkan secara sukarela dan dikelola oleh negara. Nah, banyak orang itu butuh uang dalam tanda kutip, mau tanah-tanah fai. Sayyidina Umar diskusilah sama petinggi-petinggi, sama Sayyidina Ali diskusi. Gimana nih? Udah istikharah 3 hari, 2 malam, Sayyidina Umar panggil semua pembesar-pembesar bilang, kalau cara kita modelnya begini, dapat tanah kita kaplingin buat kita, dapat uang buat diri kita, terus umat Islam yang lain kebagian apa? Terus pembiayaan ekspedisi kita gimana? Karena peperangan itu butuh duit yang mahal. Perang Israel dengan Iran, it's about business. Bukan soal agama ini. Mereka nggak punya agama itu. Orang Israel agama dari mana? Orang rata-rata mereka itu bukan orang-orang yang katakanlah beragama, gitu ya. Jadi bukan, itu proxy war aja sebenarnya. Proxy orang-orang Israel diproksikan oleh siapa? Oleh Amerika untuk menjadi benteng dan proksi Amerika berperang dengan dunia Arab dari dulu seperti itu. Ya, nah itu yang di atas jangan berisik dek, anak-anak yang di atas, anak-anak coba belajar jangan berisik dulu. Coba turun ke bawah sini, jangan di atas ngobrol sendiri. Ya, ini ilmu nih. Baik. Saya lanjutkan ya. Kemudian Sayyidina Umar itu meninggal Pak, dibunuh oleh orang Persia, namanya Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, orang Majusi, nggak terima. Dan Anda tahu nggak, sampai detik ini kuburannya itu masih diziarahi oleh banyak orang-orang yang membenci Sayyidina Abu Bakar, Umar, Sayyidina Utsman, yang membenci Siti Aisyah. Diziarahi dan ditawafi pembunuh Umar bin Khattab. Kalau kita kan ziarah makam siapa? Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kita ziarah ke makam Sultan Muhammad Al-Fatih. Kita ziarah misalkan ke makam Jenderal Sudirman, gitu ya. Benar nggak? Benar nggak? Nah. Kita ziarah ke makam Rasul, gitu. Ini ziarah ke makam pembunuh Sayyidina Umar. Makanya guru kami, Grand Sheikh Al-Azhar tuh bilang bahwa kalau kalian itu betul-betul mau untuk mengurangi daripada gesekan antara Sunni dengan Syiah, ya berhenti dong. Berhenti apa? Berhenti ziarah ke makam pembunuh Umar bin Khattab. Jangan dong. Sayyidina Umar itu kan kita cintai. Kami tuh cinta dengan Sayyidina Umar dan itu orang Majusi. Kenapa kamu ziarahi?
Makamnya di mana? Di Kashan. Bukan nanti di Google Kashan Abu Lu'lu' Tum ya bacanya ya. TOMB.